sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak SMP Talenta Purwakarta beserta orang tua yang saat ini sedang mengikuti renungan mingguan? Semoga berkat Tuhan senantiasa berlimpah dalam kehidupan kita. Mari kita mulai renungan ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amin. Kembali hari ini kita bersama-sama akan merenungkan sabda Tuhan yang akan dibawakan oleh saya, Santria Silalahi. Renungan kali ini berjudul Makna Sebuah Ketekunan. Bersama-sama mari kita nyanyikan lagu pembukaan yang berjudul Jangan Lelah. Bacaan diambil dari kitab Amsal bab 8 ayat 1 sampai 17. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru. Kepada anak-anak manusia, kutunjukkan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam, dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran, dan keafikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku
adalah adil, tidak ada yang berbelit-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih dari perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkongan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ayat emas diambil dari kitab Amsal 8 ayat 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Setelah mendengarkan firman Tuhan yang sungguh sangat menyejukkan hati, kita kembali mendengarkan sebuah cerita ilustrasi agar kita lebih dapat memahami firman Tuhan tadi. Bumi Jepang sebenarnya tidak terlalu berlimpah kekayaan alamnya, tapi barangkali justru faktor itulah yang memicu orang Jepang untuk tekun dan akhirnya malah sukses. Seorang pegawai di Jepang bisa menghasilkan sebuah mobil dalam 9 hari. Sedangkan pegawai di negeri lain butuh 40 hari untuk membuat mobil yang bernilai sama. Seorang pekerja Jepang bisa melakukan pekerjaan yang biasa dikerjakan 5-6 orang. Sungguh luar biasa produktivitas kerja orang Jepang. Ketekunan orang Jepang terbukti dari mereka yang enggan pulang lebih cepat. Bagi mereka, pulang cepat adalah sesuatu yang menandakan orang tersebut tidak dibutuhkan di perusahaan lagi. Hal ini menunjukkan sebuah loyalitas yang tinggi dari orang Jepang. Seringkali kita dimanjakan oleh alam, sehingga kita kurang memiliki daya juang. Kita dari masalah kecil dididik dengan diperlengkapi fasilitas yang komplit dari keluarga. Apa yang kita inginkan dengan mudah kita dapatkan, sehingga sejak dini kita membentuk menjadi orang yang kurang memiliki daya juang. Hari ini kita belajar dari orang Jepang yang tidak dimanjakan oleh alam, karena justru dengan kesulitan yang mereka hadapi membuat mereka lebih tekun dan lebih sukses dari bangsa lain. Marilah kita belajar untuk meninggalkan zona kenyamanan kita. Jika selama ini kita dimanjakan oleh berbagai kemudahan yang kita dapatkan dari keluarga, dari perusahaan tempat kita bekerja, biarlah mulai sekarang kita tinggalkan semua itu. Belajarlah untuk menerima tantangan. Dengan begitu, kita akan lebih tertekun dalam menyelesaikan pekerjaan kita, membuat kita lebih tangguh dan lebih kuat dari orang lain. Dalam surat Yakobus bab 1 ayat 3-4 dilanjutkan 25 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Tetapi
barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia tertekun di dalamnya. Jadi, bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Marilah kita nyanyikan lagu penutup yang berjudul Tuhan yang Pegang, yang dilanjutkan dengan doa penutup. pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Puji dan syukur kita haturkan atas berkat dan penyertaan-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Semoga dengan siaran firman-Mu, kami semakin disegarkan dalam iman dan kepercayaan kepadamu. Bapa, sekarang kami akan melanjutkan kegiatan belajar melalui daring. Berkati Bapak Ibu Guru, serta kami semua siswa SMP Talenta Purwakarta, juga orang tua kami, agar kami selalu sehat dan dalam lindungan-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amin. Shalom. Salam damai bagi kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati hidup kita semua. Amin.